Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Ya, hari ini kita berkesempatan untuk mereview film horor lagi ya. Ya, lagi-lagi di Januari ini kita nonton film horor yang untuk keberapa kali ya? Kedua di tahun ini. Iya, betul. Jadi film ini malah film yang dulunya cukup legendaris. Ya, karena Ada di FTV ya kalau nggak salah ya. Sinetron. Sinetronnya ada dan basicnya dari buku, majalah hit. Ya. Dan film yang kita tonton adalah Hidayah. ya, film Hidayah. Kubur itu gak sih? Iya. Dulu tuh iya yang Jadi diazab mulu tuh. iya yang cover majalahnya tuh serem-serem banget ya. Ceritanya soal kalau Hidayah biasanya orang yang jahat di masa Iya. hidupnya terus Susah meninggal berat ya. susah. Nah, kali ini kita nonton film Hidayah yang disutradarai oleh Monty Tiwa. ya, jadi film yang tayang pada tanggal 12 Januari 2023 ini dibintangnya oleh Adjil Dito ya Adjil Dito sebagai Bahri. Terus ada Alif Jok sebagai Hasan, Givina Lukita sebagai Ratna, terus ada Yunike Priscilla sebagai ibunya Ratna, terus Kiva Iskak sebagai Burhan dan lain-lain. Ada ini juga ya Kiai yang suka ada di sinetron tuh. suka ada di film-film. Iya, namanya Joshua Pendelagi dan lain-lainnya. Terus si Hidayah ini sinopsisnya gimana awalnya? Jadi menceritakan si tokoh ya yang namanya siapa? Bahri. Ya, kok Bahri sih? Oh ya Bahri. Dia menceritakan si tokoh yang namanya Bahri. Dia dipanggil nih sama teman lamanya Ya, ke Jakarta. namanya Hasan ya. Hasan untuk kembali ke kampungnya untuk istilahnya sebuah kasus gitu ya. menangani sebuah kasus. Jadi entah seperti kerasukan gitu kan. Tapi kayak kena azab juga kan sih. Awalnya tipikali film-film Hidayah kan suka kayak ada yang kena penyakit kulit gitu ya. Nah, ini juga ada perempuan ya namanya Ratna. Dia tuh punya penyakit kulit yang kulit itu belatungan gitu kan. Nah, ini kan tipikal film Hidayah tuh kayak gitu ya. Nah, ini tuh makanya si Bahri dipanggil sama si Hasan untuk pulang ke kampung nih. Untuk istilahnya ngobatin gitu ya, ngobatin si Ratna ini karena dia tuh selain kayak kena penyakit kulit itu juga kayaknya itu semacam kerasukan gitu ya. Kerasukan gitu dan udah bikin resah sekampungnya lah ya. Dan terus si Bahri ini kebetulan adalah seorang ustadz, tapi dia adalah mantan narapidana. Jadi tuh kayak dia di kasus masa lalunya lah. Iya, jadi tuh dia enggan untuk kembali lagi karena takut mengulang hal yang sama. Iya, karena dia juga difitnah karena meruqyah. Iya, pasien ruqyahnya itu meninggal, jadi difitnahnya dia yang membunuh gitu. Nah, disitulah imannya, istilahnya di awal film ini imannya Bahri tuh lagi diuji, lagi goyang, lagi tidak kokoh gitu. Nah, teruslah dia akhirnya karena dihantui oleh dimimpiin didatengin juga ya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan disitulah terjadilah cerita-ceritanya, misteri-misterinya gitu ya. Intinya tentang itu sih, tentang misteri si Ratna ini, misteri ya, alasan kenapa Ratna punya penyakit kulit dan kenapa ada hal-hal mistis jadinya di desanya ya. Desanya namanya Mekarwangi. Gitu. Itu juga film ini durasinya ya pendek ya, lumayan panjang, cuman tidak sepanjang 2 jam, jadi cuma 90 menit ya, 92 menit. Tapi itulah kelebihannya, jadi bisa mengemas cerita ini lebih singkat dan lebih rapi gitu ya. Jadi fokus sama tujuan ceritanya, yang ceritain tentang Hidayah itu sendiri gitu. Iya betul, karena dia lebih ke to the point sama poin-poin yang dia mau sampaikan lah ya istilahnya. Saat Bahri pulang ke kampungnya ini tuh akhirnya kan dia menemukan bahwa ya Ratnanya dalam kondisi yang apa ya? Ya udah kayak sakaratul maut lah. Iya, terus akhirnya dia meninggal ya. Akhirnya meninggal setelah di ruqyah. Iya, setelah di ruqyah. Ayat kursi dengan sangat keras. Terus akhirnya tapi meninggal tidak sekedar meninggal ya, malah dia membawa horor. Nah, horornya di sinilah yang
dan tiba-tiba dia bikin tayangan ini gitu kan yang meneror warga desa. Awalnya mikir kalau ini kayak film horor konvensional nih, ya, biasa aja nih. Mumun ya, mirip-mirip pocong Mumun ya, bangkit dari kubur terus menghantuin gitu. Soalnya dia kayak meneror beberapa orang gitu ya, kayak ada beberapa tokohnya di situ kayak Burhan, terus si teman-teman desanya gitu deh pokoknya, terus diteror gitu kan. Ternyata setannya punya misi lain. Yang hantunya si Ratnanya ini punya misi lain. Iya. Yang belum beres. Dan si Bahri juga kayak di sini juga mengenalkan Bahrinya dalam perjalanan spiritual dia sih lebih tepatnya ya, perjalanan meneguhkan keimanannya dia gitu kan, melalui tadi selain dia udah ngeruqyah Ratna, terus juga dia akhirnya dengan teror-teror yang ada di desa tersebut, akhirnya juga Bahri mencoba mencari tahu ya kenapa gitu kan. Dan dibantu sama Hasan. Iya betul. Nah, dan ya seperti filmnya, Hasan juga bilang kalau hidayah itu bisa datang sendiri dan bisa datang dari mana aja, kapan aja. Tapi kalau memang dia tidak datang ya kita harus jemput. Iya betul. Gitu. Jadi tuh inti ceritanya tuh kalau misalkan biasanya kan kita nonton film hidayah ya, dulu misalkan kalau itu ya kan misalkan ada azab ke orang lain yang misalkan yang pelit matinya susah, orang yang pelit kuburannya sempit gitu kan, cuma berapa meter. Udah digali terus masih sempit. Iya, terus kadang ada juga yang misalkan dia jahat terus kuburannya tuh nggak bisa kuburannya meledak, nggak bisa digali-gali, batu lagi ya kan. Nah, terus habis itu baru comeback ke latar belakangnya kan. Iya, jadi itu kan kayak istilahnya itu menceritakan azab, terus yang jadi hidayah ya orang-orang yang melihatnya kan. Nah, kalau ini tuh ya sama, cuma lebih ke bagaimana si hidayah itu datang untuk seorang Bahri gitu. Seorang Bahri. Iya, jadi seorang pemuka agama di kampungnya dia. Hidayahnya datang untuk meneguhkan kalau yang berkali-kali dinotis di film ini ya oleh kiainya, sebenarnya kiainya menyebutnya kayak kalau misalkan berdoa itu maksudnya dari dalam hati gitu ya, bukan diucap doang. Gitu ya, bahkan kayak ada adegan suatu kesurupan terus dia berkata kesurupan massal yang agak-agak merinding juga ya ngeliatinnya. Terus di situ si setannya ngomong gitu ya dalam bahasa Sunda, bilang kalau misalkan kalau lu berdoa cuma lewat mulut, kita juga bisa gitu ya. Lu kalau mau berdoa lewat hati, karena kalau dia cuma ngucapin bacaan-bacaan itu tuh cuman nggak guna gitu, mereka nggak akan pergi gitu, ngertinya sih. Soalnya yang teguh dari hati dengan iman yang kuat ya, percaya, maka bisa menghalau semua itu. Betul kayak gitu. Terus juga di film ini ada juga kayak modelnya perjanjian dengan setan gitu-gitu. Iya, kayaknya dengan setan, susuk segala macam. Kayak memang lagi populer ya film-film yang berbau tentang bersekutu dengan setan ya. Benar. Nah, cuman ini agak ditambahin susuk ya. Gitu. Jadi yang bikin kita tuh mind blowing gitu. Ternyata hidayahnya bukan hidayah si orang ini kena azab doang semata-mata, itu ternyata lebih besar gitu loh. Iya, terus juga kan kita mikirnya kayak bakal ada adegan-adegan yang menjijikan gitu kayak apa-apa gitu. Ternyata perjalanan Ratna waktu dia sakit gitu juga nggak lama ya, karena karena langsung pas pertengahan film mau ke pertengahan itu udah mati. Iya, terus udah gitu cuman horor sih terornya. Paling kalau misalkan teror atau horornya juga nggak terlalu banyak ya, cuman beberapa di adegan doang gitu yang serem, cuman emang serem sih adegannya. Dan jangan lupa ada plot twist di akhir. Iya betul, itu benar-benar kayak wow. Jadi tuh akan notice ada satu pemain di film ini yang kok pakaiannya itu terus, ya kan? Iya. Kayak dari awal dia jemput sampai balik tuh kok pakaiannya itu terus. Kenapa kan? Dia nggak ganti baju? Dia nggak ganti baju. Ada alasannya. Ada plot twist di akhir. Oke, tonton sampai habis. Iya gitu. Filmnya tuh mirip-mirip Kodrat gitu nggak sih? Ya kan, menceritakan tentang pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Bagaimana jadi kayak sebelumnya tuh si Bahri ini kan seorang anak yang dibesarkan di pesantren ya, di pesantren dari kecil sampai dia dewasa gitu, dia belajar ilmu agama. Tapi ternyata dia
tetap kena fitnah, terus habis itu masuk penjara, ketika masuk penjara ibunya meninggal gitu, dan di situ dia mempertanyakan gitu gimana Tuhan itu kenapa melakukan hal itu kepada dia gitu. Kan akhirnya dia untung ada gurunya yang ngasih tahu. Iya, gurunya selalu bilang doa kamu tuh nggak akan, gimana doa kamu mau dijabah kalau kamu aja tidak masih berburuk sangka kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu. Itu pesan moralnya intinya ya yang sangat dapet sih gitu. Paling kekurangannya di film salah satunya backstory-nya aja yang tipis. Kurang, ya, tipis. Emang sengaja mungkin buat mempersingkat waktu durasi film. Nah itu ya efektif sih. Iya betul. Sebenarnya nggak jadi masalah juga. Jadi backstory-nya cuma lewat omongan-omongan aja ya. Jadi tanpa ditampilkan, tanpa di showing bagaimana kayak misalkan masalahnya Bahri kenapa bisa sampai di penjara gitu kan, dia cuma disisain rasa sakitnya doang gitu kan intinya. Oke, itu aja buat skor 75/10. Aku sama 7,5/10. 7,5 ya. 7,5/10. Ini tontonan bagus, asik ya, lah. Ada pesan moral dan plot twist yang sangat kaget. Mantap. Jadi tidak mengecewakan ya, dari dikutip dari sebuah majalah dan sinetron, ini tidak mengecewakan lah. Dan tunggu ininya apa, lagu soundtrack yang sangat legend. Ya, ada di film ini. Aduh. Oke, sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya. Kita ketemu minggu depan dengan film yang lebih keren lagi. Kalau ada saran atau pendapat bisa komen di bawah. See you next time. Bye bye.